Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Adi Fitria dengan NIM 2019-306. Saya di sini ditemani teman saya yaitu Vivin Istidama. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur tindak pidana itu seperti yang kita ketahui itu terbagi dua, subjektif dan juga objektif. Tetapi sebelum memasuki itu, istilah tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah strafbaarvet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional di Indonesia sendiri melalui azas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP. Tetapi di dalam KUHP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarvet itu sendiri. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindakan pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya, atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi sendiri, secara ringkas, unsur-unsur pidana itu dapat dibagi 5. Yang pertama, adanya subjek. Yang kedua, adanya unsur kesalahan. Yang ketiga, perbuatannya itu bersifat melawan hukum. Yang keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggar diancam pidana. Yang kelima, adanya waktu, tempat, dan juga keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur di atas tadi, S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 5 unsur di atas tadi dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan juga objektif. Adapun unsur subjektif sendiri yaitu meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan di dalamnya. Maksudnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termaksud ke dalamnya. Jadi dapat disimpulkan, kejadian di dalam unsur subjektif itu sendiri, segala sesuatunya itu adalah terkandung di dalam hatinya atau berasal dari hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah yang pertama, adanya kesengajaan dolus dan ketidaksengajaan atau culpa. Adanya maksud atau foremen pada suatu percobaan atau pugging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Terus adanya macam-macam maksud atau oakmark seperti yang terdapat di dalam kejahatan, baik kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan juga lainnya. Yang keempat, adanya merencanakan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan dia merencanakan dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Yang kelima, adanya perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Yang kedua, masuk ke dalam unsur objektif. Unsur objektif itu sendiri adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindakannya dilarang dan diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam sanksi pidana dan dapat dilakukan dalam waktu, tempat, dan juga keadaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan atau harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana, yaitu yang pertama adanya sifat melanggar hukum. Terus yang kedua, kualitas dari si pelaku ini sendiri. Misalnya, keadaan
sebagaimana seorang pegawai negeri di dalam kejahatan, jabatan, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Terus yang ketiga, kuasalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Terus penerapan unsur pidana sendiri ini kapan? Yaitu untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah termasuk tindakan pidana atau bukan, dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur di dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Maka untuk itu harus diadakan penyesuaian atau pencocokan bagian-bagian atau di setiap kejadiannya dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang telah didakwa. Dan jika ternyata cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan dapat dikenakan sanksi pidana kepada subjek atau pelakunya. Dan namun, jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana itu belum terjadi. Kenapa begitu? Dikarenakan hal ini karena mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana yang diancam suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan itu telah terjadi dengan sesuai perumusan tindakan di dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada si pelaku atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. Baik, hanya segitu dari saya. Yang selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni Nabila Fitria. Nama saya Vivit Istidamah, NIM 2019 1011 03 11 300. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tepatnya pada pemaparan kasus. Contoh kasus kali ini ialah kasus aborsi. Aborsi sendiri memang sering terjadi di Indonesia. Aborsi sendiri merupakan tindakan melawan hukum. Faktor-faktor dari faktor-faktor dari adanya aborsi ini yakni yang pertama faktor ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan, yang ketiga faktor paksaan, faktor belum siapnya seseorang untuk menjadi orang tua, dan faktor janin atau sakit yang diderita oleh ibu hamil sehingga jika ia tetap mengandung anaknya maka ibu tersebut akan celaka begitu. Aborsi sendiri telah diatur dalam pasal 346 sampai pasal 349 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Contoh kasus yang kami angkat saat ini tepatnya pada tahun 2017 khususnya di daerah Jambi. Seorang perempuan pernah melakukan aborsi pada saat usia kehamilannya menginjak 6 bulan. Perempuan tersebut melakukan aborsi karena ia dipaksa oleh ibunya, sedangkan ia mengandung bayi itu karena pemerkosaan yang dilakukan oleh kakaknya. Aborsi itu dilakukan atas saran si ibu karena ibunya merasa malu atas perbuatan anak-anaknya tersebut. Setelah diaborsi, maka bayi itu dibuang di sekitaran tempat aborsi dan beberapa waktu kemudian ada warga yang menemukannya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Akhirnya dilakukan penyelidikan atas pembuangan bayi tersebut. Lalu hasil persidangan memutuskan bahwa si perempuan dipenjara
tapi itu menimbulkan pro dan kontra. Lalu bagaimana hukum itu sendiri mengatur? Mari kita bahas. Adapun aborsi sendiri dalam KUHP yang diatur dalam pasal 346 yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Di dalam pasal ini sudah jelas bahwa KUHP dengan tegas melarang adanya tindakan aborsi ini. Dan jika tetap melanggar, maka si pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi hukuman. Tetapi ada juga orang yang diperbolehkan melakukan aborsi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Contohnya, dengan ketentuan aborsi menurut UU Kesehatan juga diatur dalam pasal 75 ayat 1 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, dalam UU Kesehatan juga terdapat pengecualian yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan. Larangan yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau menyulitkan bayi atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan. UU Kesehatan sekaligus juga mengatur batas legal suatu tindakan aborsi yang dituangkan dalam pasal 76 UU Kesehatan. Aborsi yang dimaksud dalam pasal 75 tadi hanya dapat dilakukan dengan batasan. Yang pertama, usia kehamilan belum berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi kalau ada dukun yang menyediakan jasa aborsi gitu, itu aborsinya masih bersifat ilegal. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Siapa tahu dari yang aborsi tersebut mengalami kayak gangguan kesehatan tadi bila mengandung si anak, jadi harus diaborsi, dan aborsi itu harus dengan persetujuan si suami, kecuali ia korban perkosaan, maka kan tidak mempunyai suami, jadi tidak perlu persetujuan suami kalau korban perkosaan. Yang kelima, dilakukan di penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi tempat-tempat biasa ataupun tempat klinik-klinik penyedia aborsi tanpa izin, tanpa pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh menteri itu tidak bisa. Lebih lanjut, khususnya untuk korban perkosaan, kehamilan akibat perkosaan juga harus bisa dibuktikan. Setidaknya korban perkosaan menunjukkan bukti seperti jadi korban perkosaan itu harus menunjukkan bukti bahwa ia memang hamil karena diperkosa, makanya ia ingin melakukan aborsi. Bukti korban perkosaan yang pertama yakni 1. Keterangan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Yang kedua, keterangan dari penyidik kasus, psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Jika semua terbukti bahwa ia memang korban perkosaan dan usia kandungannya belum mencapai 6 minggu, maka pilihan tindakan aborsi boleh dilakukan oleh petugas kesehatan tersebut. Namun, apabila korban perkosaan tidak memenuhi batasan legal dalam pasal 76 UU Kesehatan, misalnya usia kehamilan sudah lebih dari 6 minggu, maka aborsinya akan masuk ke dalam
tindakan ilegal. Jadi jika ada korban perkosaan yang melapor tetapi usia kandungannya itu melebihi dari 6 minggu dan dilakukan aborsi, maka aborsinya termasuk ilegal dan ia masuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan tindakan aborsi tersebut dan patut diancam penjara. Untuk sanksinya, menurut Undang-Undang Kesehatan ini, bagi siapa saja yang sengaja melakukan aborsi dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi seseorang yang ketahuan melakukan aborsi tadi dapat dipenjara paling lama 10 tahun, bisa paling lama itu 10 tahun, bisa kurang kayaknya, tergantung dari kasus yang ia jalani gitu. Dan paling banyak denda 1 miliar rupiah. Maka bagaimana dengan kasus di atas? Karena usia kehamilan yang di atas tadi 6 bulan, maka hal tersebut menyalahi dari UU yang tadi, menyalahi aturan dalam UU minimal usia kehamilan korban perkosaan jika ia ingin melakukan aborsi. Kan tadi usia kehamilannya 6 minggu, tetapi ini melapor saat dia usia kehamilannya 6 bulan saat digugurkan. Jadi ia menyalahi aturan di UU Kesehatan itu sendiri. Seharusnya ia meminta melakukan aborsi itu sejak usia kehamilannya kurang dari 6 minggu ya, tidak lebih dari 6 minggu, maka itu masuk aborsi legal. Namun kasus yang terjadi 2017 di Jambi tadi, yang seorang perempuan melakukan aborsi pada usianya 6 bulan, memang ia korban perkosaan, namun ia melapornya pada saat usia kandungannya 6 bulan, maka aborsinya tersebut maksud saya aborsinya tersebut termasuk aborsi ilegal dan menyalahi aturan hukum. Maka pantas saja jika seorang perempuan tersebut dijatuhi hukuman walaupun dia korban perkosaan, karena memang ia melakukan aborsinya pada usia kehamilannya menginjak 6 bulan. Kurang lebih begitu pemaparan dari kasus ini. Sekian video dari kelompok kami tentang penjelasan dan sedikit pemaparan kasus. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata ataupun ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready na ka? Ano mo? Hadlok man ko. Dili, wala hadlok kayo dili. Dili lang ko. Di man ako kayo.